Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, daftar calon sementara atau DCS Pemilu Legislatif 2024 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Masyarakat diminta untuk ambil bagian untuk ikut mencermati, menyampaikan masukan dan memberikan tanggapan. Calon pemilih seakan diajak untuk mengkritisi rekam jejak orang-orang yang akan dipercaya sebagai wakil rakyat. Namun ketika masyarakat hendak menjalankan permintaan KPU itu, sikap lembaga itu justru berubah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 21 Agustus 2023 dengan tema Ruang Semu dari KPU bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Sehat, Alhamdulillah. Namanya ada di DCS? Tidak ada. Tidak ada ya, karena tidak mau mencalonkan ya. Saya barusan mencoba memeriksa DCS itu, Kang Ade, ternyata kita harus memasukkan dapil, tidak bisa memasukkan nama. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kita melihat daftar calon sementara itu, kita akan lihat dulu pemirsa dan Kang Ade beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, panas dingin hubungan Jokowi PDIP. Ini saya melihat judul ini jadi ingat dispenser air itu. Bisa ada panas, pilihan bisa dingin gitu panas, dingin, tenang-tenang saja gitu, air biasa. Ini maksudnya apa nih, panas dingin Jokowi PDIP, Kang Ade? Ya, panas dingin hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP ini belakangan ini semakin terlihat ya. Jadi publik melihat ada sedikit kehangatan lah. Kehangatan dalam tanda petik ya. Hangat atau panas? Panas mungkin tepatnya ya. Kenapa itu, Kang? Hangat-hangat kuku mungkin. Nah, ini karena kritikan yang cukup keras ya dari PDIP. Yang pertama ada soal gugatan usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Yang menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa ada intervensi dari kekuasaan. Nah, kekuasaan ini kan kalau kita lihat ya merujuknya siapa lagi kan kalau bukan kepada Presiden Jokowi dan elemen-elemen kekuasaan lainnya seperti itu. Nah, itu yang pertama, ini kan sangat menohok ya. Karena digadang-gadang terutama oleh sejumlah relawan Projo ya, Pro Jokowi kan sudah ada misalnya Banten, relawan Projo kan sudah menggadang-gadang Prabowo Gibran gitu. Sebagai cawapres. Jadi ini diduga bahwa gugatan ini untuk membruskan jalan Gibran untuk menjadi cawapres, kira-kira seperti itu. Itu kritik yang pertama dari PDIP. Yang kedua yang cukup keras saya kira dengan narasi dan diksi yang sangat tegas bahwa menurut Sekjen PDIP ya proyek food estate atau lumbung pangan yang bermasalah satu yang ada di Kalimantan Tengah ini adalah kejahatan lingkungan. Kenapa terjadi kejahatan lingkungan? Karena hutan-hutan di sana ditebas. Kemudian juga banjir juga terjadi di sana. Dan uang triliunan dari proyek itu juga lenyap, tidak berbekas. Itu kata Hasto. Kata Hasto dan beberapa investigasi yang dilakukan oleh NGO juga misalnya banyak lah ya NGO lingkungan ya. Dan itu ternyata memang tidak ada dampak yang malah dampak sangat buruk ya. Singkong juga tidak tumbuh di sana. Nah, ini kan kemudian dibalas oleh Pak Jokowi belum lama ini bahwa proyek food estate ini adalah proyek yang memang tidak seketika, butuh waktu. Butuh waktu untuk berhasil. Tapi menurut investigasi NGO lingkungan bahwa ini memang tidak ada kajian akademisnya. Proyek tersebut. Jadi panas dingin ini artinya bisa nanti kepanasan atau kedinginan atau seperti apa kelihatannya hubungan Jokowi dan PDIP ini? Tergantung bagaimana dari Pak Jokowi sendiri ya. Karena belakangan terlihat bahwa hubungan dengan Pak Prabowo justru semakin harmonis ya. Dan Pak Prabowo terlihat mendapatkan insentif elektoral ya dari kedekatannya. Dan sekarang elektabilitasnya melesat seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa hubungannya. Yang penting harusnya tetap ada hubungan ya, jangan sampai putus begitu. Betul. Kita ke berita selanjutnya, ini terkait dengan polusi Jakarta. Pemirsa, Anda yang tinggal di Jabodetabek mungkin hari-hari ini mengalami, seperti saya sedikit juga nih, mengalami Kang Ade batuk-batuk begitu ya. Dan dikatakan di dalam berita ini 16 PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, perburuk kualitas udara.
Ini kan 16 PLTU-nya tidak di Jakartanya nih Kang Ade. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini 16 PLTU ini kan berada di sekitar Banten, kemudian juga di Jakarta di beberapa tempat, misalnya di Jakarta Utara ya. Ini kan tergantung pada arah angin. Nah, arah angin belakangan ini kan dari Banten ke arah Jakarta. Dan ini adalah dugaan dari sejumlah anggota DPR ya, terutama yang di komisi yang terkait ya. Dan anggota DPR ini meminta untuk ditindaklanjuti ya. Dan seharusnya memang ada baku mutu emisi. Jadi kita sudah punya peraturan tentang baku mutu emisi. Harusnya instansi terkait ini melakukan sidak ya kepada perusahaan-perusahaan atau PLTU yang diduga memberikan kontribusi pada pencemaran udara di Jakarta. Jadi perlu langkah-langkah yang saya kira tidak hanya jangka pendek ya, tapi juga yang sifatnya permanen seperti jangka panjang. Karena kalau kita lihat kan salah satu keputusan pemerintah Jakarta ya, merumahkan separuh dari ASN ya. Iya, betul. Yang saya ingin tahu Kang Ade, sebetulnya separuh ASN pemerintah Provinsi Jakarta itu pakai berapa mobil? Karena nanti jangan-jangan sudah dirumahkan separuh pun ternyata tidak berdampak signifikan mengurangi polusi udara. Kan artinya ini jadi semacam tebak-tebakan saja begitu kan. Mestinya kan harusnya ketahuan persis penyebab utama polusinya yang mana, ya itulah yang dikendalikan begitu kan. Ya, ini kan memang baru sifatnya baru prediksi ya. Jadi pemerintah harus melakukan verifikasi ke lapangan. Betul-betul harus valid ya informasi apakah penyebabnya transportasi ataupun PLTU. Tapi yang pasti ada semua dugaan-dugaan itu memberikan kontribusi dari beberapa pakar yang kita hubungi, semuanya transportasi juga mempengaruhi, kemudian juga PLTU juga mempengaruhi. Jadi perlu langkah-langkah yang saya kira secara simultan harus bergerak. Karena di dalam berita juga dikatakan susah untuk bikin hujan buatan karena sekarang puncak musim kemarau, awan yang menjadi bahan hujannya sangat sulit ditemukan. Kita jaga saja kesehatan kita pemirsa supaya kita tidak terkena dampak dari kemarau panjang ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden. Lawatan ke Afrika harus perluas pasar ekspor. Ini Afrika yang mana yang mau kita sasar dan mengekspor apa ini Kang Ade sebetulnya? Ya, ini adalah kunjungan dari Presiden Jokowi ya dalam rangka KTT Bridge ya, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan ya. Kalau kita lihat dari KTT ini sangat strategis ya, terutama Indonesia harus memperluas pasar karena kalau pasarnya Eropa dan Amerika ini kan juga tergantung dengan geopolitik Rusia dan Ukraina ya. Tapi kalau misalnya Afrika masih aman kita. Kalau kita lihat dari catatan neraca perdagangan antara Indonesia dan Rusia dan Afrika, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari 2020 sampai 2022 itu terjadi kenaikan 60%. Kebanyakan adalah pada sektor industri makanan olahan dan makanan. Dan saya kira masih banyak sektor-sektor lain yang bisa kita kembangkan di sana ya. Mengingat tren pertumbuhan ekspor sana cukup bagus ya, sekitar 60%. 2020 misalnya 45 triliun dan 2022 ada sekitar 48 triliun ya pendapatan dari nilai ekspor kita ke Afrika. Dan salah satu yang menarik adalah baju batik ya. Baju batik Indonesia di sana di Afrika itu sangat disukai. Ya. Jadi saya kira itu pasar yang sangat bagus juga untuk kita ekspor baju batik ke sana. Baik, ini usaha untuk memperluas tujuan ekspor supaya kemudian ya ekspor juga menyumbang kepada pertumbuhan ya. Iya, betul. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bertumpu kepada konsumsi masyarakat. Karena begitu daya beli kita terganggu, nah jangan-jangan nanti ekonomi kita tidak tumbuh. Kita ke editorial langsung pemirsa dan Kang Ade, ruang semu dari KPU. Ini karena membahas ini maka kemudian saya buka websitenya KPU ya, info.pemilu.kpu.go.id dan yang tadi saya dapati bahwa kita harus pilih dapil. Dapil. Tidak bisa saya masukkan nama Ade Alawi begitu nama untuk mencari. Nggak muncul. Tapi nggak muncul. Kenapa kemudian disebut ruang semu ini, Kang Ade? Ya, ruang semu ini kita lihat bahwa ini apa yang dilakukan oleh KPU ini tanggung ya, tidak total ya. Padahal ini kan sangat penting sekali masa DCS ini, masa di mana masyarakat bisa memberikan masukan ataupun misalnya koreksi ya. Kalau kita lihat dari data yang ada di kanal KPU ya, di Info Pemilu kemudian di Harddisk KPU, itu kalau kita lihat itu hanya ada foto, nama, jenis kelamin dan dapil. Partai, dapil, nomor urut, fotonya, nama, jenis kelamin dan kota. Ya. Nah, ini kan seharusnya kenapa misalnya pendidikan itu tidak ditampilkan di situ?
karena gini, kalau kita rujukannya adalah Undang-Undang Keterbukaan Publik ya, nomor 14 tahun 2008, ini informasi yang dikecualikan itu adalah pertama, misalnya riwayat penyakit itu nggak boleh. Oke, medis ya. Medis nggak boleh. Record itu kan rahasia. Utang piutang nggak boleh. Pertahanan negara nggak boleh. Dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari pendidikan itu kan hal yang umum ya, hal yang umum. Dan ini karena gini, kalau kita lihat dari beberapa kasus ya dari pemilu ke pemilu, ini kan selalu muncul kasus ijazah palsu, Leo. Misalnya yang bersangkutan tidak pernah lulus SMA, lalu tiba-tiba disebutkan lulus SMA Anu. Dan itu bohong itu? Dan itu bohong. Dan ketahuan? Ketahuan. Ada beberapa kasus kan terjadi. Ternyata dia tidak pernah sekolah SMA tersebut. Dan ada beberapa kemudian nama yang mencuat, ternyata SMA-nya juga nggak selesai gitu loh. Nah ini contohnya adalah masyarakat ikut memberikan koreksi ya. Itu salah satu misalnya di soal pendidikan. Nah ini sangat penting. Jadi sehingga partisipasi publik ini total gitu loh. Iya. Jangan sampai kemudian tanggung ya. Ya karena apa? Kunci dari DCS ini harus memiliki integritas ya, kapasitas integritas. Ini dua hal yang saya kira sangat penting sekali ya bagi seorang bacalek ya. Nah ini aneh juga, informasi tentang biodata ini katanya tadi saya lihat dari Pak Idam Holik ya, dari Komisioner KPU itu akan dibuka pada tanggal 4 November saat DCT diumumkan. Buat apa? Itu kan terlambat. Itu kan sudah dipastikan masuk gitu loh. Nah saat DCT, saat DCS inilah sampai tanggal 28 masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan. Tadi dari sisi kita mengecek juga dapil duluan. Gitu. Karena repot. Kan lebih mulai nama dulu kan. Kan kita kan tahu nih nama-nama ini ngetop banget nih. Kita pengen tahu dapilnya seperti apa sih, dapilnya di mana gitu kan. Mungkin maksudnya nanti diumumkan kalau sudah DCT untuk mengefisienkan kerja Kang Andi. Tapi kita akan bahas itu dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 21 Agustus 2023, Ruang Semu dari KPU. Ruang Semu dari KPU. Daftar calon sementara atau DCS Pemilu Legislatif 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Masyarakat kemudian diminta untuk ambil bagian, ikut mencermati, menyampaikan masukan, dan memberikan tanggapan. Sekilas, permintaan KPU sangatlah ideal, gurih untuk didengar, seolah terbuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang kontestasi 5 tahunan. Calon pemilih seakan diajak mengkritisi rekam jejak orang-orang yang akan mereka percayakan sebagai wakil rakyat. Namun, ketika masyarakat hendak menjalankan permintaan KPU, sikap lembaga itu justru berubah 180 derajat. Ambil contoh soal desakan membuka daftar riwayat hidup para bakal calon legislatif atau bacalek ke publik. KPU malah menunjukkan perlawanan. KPU berkilah tidak dapat bisa begitu saja membuka daftar riwayat hidup bacalek. Lembaga yang dipimpin Hashim Asyari itu mengaku terikat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengecualikan daftar riwayat hidup sebagai informasi publik. Padahal, informasi itu akan menjadi pegangan awal masyarakat ketika mereka akan memberikan tanggapan soal DCS ke KPU. Keterangan singkat seperti domisili, riwayat pendidikan, pekerjaan, motivasi pencalonan, serta program usulan jika caleg terpilih sangatlah berguna. Masyarakat sulit berpartisipasi karena DCS hanya memuat nomor urut partai politik peserta pemilu, nama partai politik, tanda gambar, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten kota tempat tinggal calon. Selain sulit untuk melakukan pengawasan, masyarakat jadi terhalang untuk membentuk kedekatan dengan bacalek bila tidak memilih informasi awal. Kandidasi knowledge diyakini menjadi faktor penting untuk membentuk kandidasi engagement. Jika saja KPU menyadari pentingnya kandidasi engagement, misi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024
akan mudah terlaksana. Masyarakat bakal berbondong-bondong datang ke bilik suara karena tahu siapa figur yang akan mewakili mereka di parlemen. Terkait hal itu, KPU malah berlindung di balik alasan harus ada persetujuan dari Bacalek. Jika disetujui, daftar riwayat hidup baru dibuka setelah penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada 3 November mendatang. Padahal, berkaca pada pemilu 2019, hanya 49,5% calon anggota DPR yang bersedia mempublikasikan daftar riwayat hidup. Itu sebabnya masyarakat jauh-jauh hari meminta agar pada pemilu kali ini keputusan tersebut tidak diserahkan ke Bacalek. Harus ada sistem yang mau tidak mau memaksa Bacalek dalam hal keterbukaan daftar riwayat hidup. Kalaupun alasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kenapa pada pemilu 2014 persoalan keterbukaan daftar riwayat hidup bukan menjadi suatu halangan? Kala itu masyarakat mampu menemukan Bacalek asal-asalan mengisi daftar riwayat hidup. Ada Bacalek yang mencantumkan berpendidikan SD, padahal syarat minimum sekurang-kurangnya ialah SMA. Ruang partisipasi masyarakat ketika itu benar-benar nyata, bukan fata morgana. Ruang bagi pemilih untuk aktif berpartisipasi menjadi semakin semu, ibarat panggung sandiwara ketika berbicara soal Bacalek mantan terpidana. Bacalek yang pernah dipenjara diminta berinisiatif mengumumkan latar belakang mereka lewat media massa. KPU tidak mengatur secara rinci dan ketat jadwal pengumuman itu serta media massa mana yang akan digunakan. Ini sama saja membuat publik menjadi harap-harap cemas, padahal bisa saja tugas itu diambil alih oleh KPU. Publik menjadi semakin cemas karena akses sistem informasi pencalonan atau SILON tidak dapat diakses terbuka oleh publik maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Persoalan itu sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia dan sedang diproses. KPU ingin publik terlibat aktif, tapi sarananya dibatasi. Hal ini ibarat menyuruh orang pergi memancing ikan pada saat yang bersamaan menyembunyikan kail serta menutup akses menuju kolam. Sangat bertentangan dengan akal sehat. Sungguh menyengsarakan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita berdiskusi, Kang Andi, kita mau bertanya dulu dengan pengamat hukum tata negara dari UIN Jakarta, Andi Syafrani. Mas Andi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Selamat pagi semuanya. Mas Andi, ini kita sebenarnya kan punya niat baik untuk mencari tahu sesungguhnya siapa nama-nama yang ada di dalam daftar calon sementara. Tetapi KPU seperti di dalam editorial dikatakan keberatan untuk mengungkap CV atau daftar riwayat hidupnya karena katanya itu adalah kerahasiaan, bukan data publik. Kalau Anda melihat itu benar apa tidak, Mas Andi? Pertama, pertanyaan umumnya jadi begini, itu CV dikirim ke KPU buat siapa? Emang KPU punya kepentingan dengan CV itu? CV itu kan harusnya menjadi informasi yang bisa disebar dan diketahui itu publik, karena KPU tidak punya kepentingan membaca CV. Yang punya kepentingan adalah pemilih. Itu yang sederhana dulu, kita bicara soal fungsi. Nah, yang kedua, kita bicara soal proteksi data, gitu ya. Tadi KPU menyatakan bahwa ini bicara soal perlindungan data, informasi publik dan segala macamnya. Nah, kalau menurut saya pada periode yang lalu itu kan dibuka CV ini. Kenapa kemudian di tahun ini itu tidak dibuka? Apakah dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kemudian membuat sistem kita ini menjadi lebih mundur? Kan gitu pertanyaannya. Kalau ini lebih mundur berarti undang-undang itu tidak ada gunanya, atau setidaknya ini tidak pas gitu untuk kepentingan ini. Nah, saya kira di sini ada persoalan interpretasi yang perlu dibuka secara bersama. Kalau bicara soal informasi publik, ya dari dulu juga ini dibuka buktinya, ya ada masalah, ya kan.
Dan ini bukan informasi publik yang dikecualikan. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gitu. Nah, saya kira di sini perlu ada interpretasi yang lebih luas terhadap frasa kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Itu ada pengecualian terkait dengan tujuan itu. Nah, memang di dalam penjelasannya tidak disebutkan bahwa untuk kepentingan seperti pemilu ini itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Yang disebutkan di dalam undang-undang itu dalam penjelasannya disebutkan adalah antara lain misalnya untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan bea cukai. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada aspek yang paling fundamental, penyelenggaraan negara yang paling dasar itu apa? Yang paling dasar adalah penyelenggaraan negara dalam proses seleksi orang-orang yang akan duduk untuk menyelenggarakan negara itu sendiri. Itu yang paling fundamental. Kalau dalam hal ini aja kita nggak bisa dapat informasinya, terus kita mau bagaimana sebagai publik? Jadi saya kira di sini ada interpretasi yang sempit yang dilakukan oleh KPU terhadap undang-undang itu, padahal dalam undang-undang itu penjelasannya menggunakan kata antara lain. Nah, kalau dia sebut antara lain itu artinya tidak limitatif dan tidak tertutup, masih terbuka. Saya kira begitu. Pemahaman ini harus diperluas. Baik, Mas Andi, kalau kemudian kalau saya melihat KPU kan katanya akan membuka CV itu tanggal 4 November ya, pada saat ada DCT. Kalau itu alasannya adalah untuk efisiensi, tidak usah dibuka dulu sekarang. Tepat atau tidak kalau menurut Anda, Mas Andi? Ya, kemudian pertanyaannya juga berikutnya, DCS ini untuk apa? Padahal DCS ini kan tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Nah, kalau untuk feedbacknya hanya kasih foto dan nama, bagaimana? Kita mau ngasih feedback seperti apa? Tidak semua orang kenal. Jadi menurut saya coba kita lihat semua ini pada posisi dan fungsi yang jelas, gitu ya. Sehingga tidak menghabiskan waktu kita untuk mendebat hal-hal sesuatu yang tidak pada tujuannya, gitu. Kalau saya sedang membuka di telepon genggam saya ini, Mas Andi, daftar calon sementara ya. Jadi kalau dibaca dari paling atas, setiap kolom itu ada lambang dan nama partai, kemudian dapilnya yang saya lihat ini DKI Jakarta 1, lalu nomor urut orang bersangkutan, ada fotonya, lalu ada namanya. Di nama itu ada gelar akademis dan juga ada yang militer nih, purnawirawan. Lalu di bawahnya ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan tempat tinggalnya yang sekarang domisili. Lalu ada satu item yang berwarna merah namanya tanggapan. Waktu saya klik ada form tanggapan masyarakat. Jadi di dalamnya itu ada kita harus upload juga identitas kita. Kalau dibuka di dalamnya itu sama persis sih data dari calon sementara itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu masih kurang ya, Mas Andi ya, kalau menurut Anda ya? Gini, kita mau ngasih tanggapan, identitas kita harus diupload lengkap, oke? Sedangkan data orang yang mau kita kasih tanggapan, identitasnya seperti apa, gitu loh. Jadi coba kita bayangkan, ini bicara soal proporsionalitas, gitu. Itu saja sudah tidak linear begitu ya? Itu kan beban kita yang ngasih tanggapan jauh lebih besar ketimbang orang yang dikasih tanggapan. Iya. Kalau kemudian KPU tidak bergeming ya, bergeming tidak mengubah, ini artinya KPU bisa dianggap melanggar atau tidak nih, Mas Andi? Ya, artinya KPU tidak menjalankan fungsi secara maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa yang akan mereka pilih nanti dalam pemilu. Ya kalau kayak begitu kita kira-kira tujuan pemilu ini akan tercapai dengan maksimal atau tidak? Gitu pertanyaannya. Oke. Itu pertanyaan besar kita ya. Kalau KPU memang ingin kita datang berbondong-bondong ke bilik, tapi kalau kita tidak kenal dengan baik yang mau kita pilih, ya tidak logis begitu ya, Mas Andi ya? Ya terus ngapain mereka sejak awal tadi ngirim CV? Pertanyaannya CV itu buat siapa? untuk memenuhi persyaratan undang-undang itu saja, Mas. Buat apa gitu loh? Upload CV kemudian banyak-banyakin, kemudian kita nggak tahu siapa yang baca ya. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu saja langkah tindak lanjut dari KPU. Tapi untuk saat ini kami berterima kasih kepada Anda, pengamat hukum tata negara UIN Jakarta, Andi Syafrani. Mas Andi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Andi. Ya, memang menarik sih Kang Ade, karena kalau kemudian kita tidak
Saya baru tahu tadi ya, form tanggapan kita harus masukin KTP kita. Data kita ya. Data kita. Sementara datanya yang lebih lengkap dari yang mau kita pilih, kita tidak tahu juga. Kira-kira bagaimana itu, Kang Ade? Ya, ini memang ada ketidakseimbangan informasi ya. Ada yang saya kira juga regulasi yang tidak seimbang ya. Karena kalau kita lihat dari prinsip hukum ya, ataupun sebuah regulasi, ini kan ada 3 hal yang harus kita capai ya. Pertama adalah keadilan. Keadilan berarti itu harus sama tuh antara DCS dengan masyarakat yang memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua adalah kepastian hukum ya. Jadi mesti pasti itu aturannya dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting, kemanfaatannya. Kemanfaatan hukum itu buat apa? Kemanfaatan sebuah regulasi, sebuah kebijakan itu buat apa? Gitu. Jadi saya kira apa yang dikerjakan oleh KPU tidak memiliki niat untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas ini ditandai oleh 2 hal. Pertama adalah partisipasi publik yang luas, yang banyak. Karena dengan partisipasi publik yang luas, ini nanti akan memperkokoh legitimasi politik dari DPR yang terpilih ataupun juga capres yang terpilih. Jadi harus kuat ini partisipasi publik, harus banyak gitu, seperti itu. Kemudian kedua adalah sedikit atau tidak ada pelanggaran. Nah, 2 hal ini yang menurut saya sih harus diciptakan oleh KPU ya. Yang pertama adalah partisipasi publik. Ini sangat penting sekali. Nggak usahlah tanggung-tanggung seperti ini. KPU ini harus memiliki semangat hukum progresif gitu loh. Karena kan kalau kita dari basisnya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ini kan ada beberapa hal yang menurut saya yang dikecualikan. Kalau data keluarga oke lah memang dikecualikan, riwayat kesehatan. Tapi ini pendidikan tidak ada misalnya. Seperti itu. Atau riwayat pekerjaan begitu ya? Pekerjaan misalnya. Itu kan penting juga untuk tahu informasi umum. Berapa pengalamannya ya? Iya. Kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tadi yang dikatakan Mas Andi Syafrani itu kira-kira bagaimana, Kang Ade? Kalau kemudian KPU takut ketika CV-nya, riwayat hidupnya dibuka semua, itu melanggar itu bagaimana? Saya kira tidak perlu takut ya, karena kalau kita lihat dari undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ini kan sudah kita sepakati dan memang itu dipakai gitu oleh seluruh kementerian dan lembaga ya, yang mengacu ke sana. Jadi saya kira itu masih bisa debatable. Tapi yang paling penting adalah pemilu kali ini harus lebih baik lagi gitu loh. Memang 2019 ada ruang di situ, ruang di mana. Dan hari ini juga ada peraturan peraturan KPU bahwa caleg ini diminta opsinya, diminta pendapatnya, mau dipublikasikan atau tidak. Seperti itu. Jadi terserah orangnya ya. Ini unik juga ya. Pada 2019 KPU juga sama tidak mempublikasikan karena sebagian besar DCS ya waktu itu tidak mau dipublikasikan seperti itu. Orang-orang yang masuk DCS tidak mau mempublikasikan daftar riwayat hidupnya. Betul. Nah, ini menurut saya sih kalau kita mau jadi pejabat publik harus siap diri kita dilihat dari berbagai sisi gitu. Ditelanjangi begitu ya. Ditelanjangi seperti itu. Karena kalau memang bersih kenapa harus risih begitu kan? Betul. Iya, jadi saya kira kalau memang caleg ini ada yang takut gitu informasi dibuka kepada publik, itu menurut saya pasti ada sesuatu di sini. Jadi tidak siap sebenarnya dia menjadi seorang pemimpin gitu. Ya, pertanyaannya kalau kemudian KPU tetap saja bergeming ya, tidak mengubah aturannya sekarang bahwa ketika kita buka daftar calon sementara ya hanya data itu saja, artinya kan kemudian ya tidak didengar juga suara dari rakyat seperti yang kita bicarakan ini. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Andi dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, juga untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Pak John. Bagaimana Pak, Anda melihat partisipasi Anda nih, dan saya juga kita calon pemilih, ada tidak sebetulnya diwadahi oleh KPU di dalam daftar calon sementara ini? Silakan Pak John. Dia begini, memang agak pelin-pelan ya KPU ini. Dan lagi sekarang kan sistemnya kan udah agak canggih, sesuai dengan zaman. IT sistem silon. Seharusnya kan dibuka semua. Tapi yang harus itu tutupi. Nah, ini nanti yang akan bermasalah apakah ada bergening nih, Bung Leo, Mas Arief. Ada di PKPU nomor 10. Ya,
PKPU nomor 10 tuh, dan ada lagi dengan putusan MK nomor 87 2022. Itu kan sangat ekstrim. Yang khusus masalah bacalek yang terlibat tipikor. Korupsi ya. Korupsi. Mantan terpidana korupsi ya. Kan harus jeda 5 tahun. Ini saya cermati daerah-daerah, ada yang baru keluar berapa tahun, belum sampai kata dia mencalek kata dia. Kita tanyakan ke KPU ya sana itu belum bisa buka. Dia bilang di pengembangan di apa nanti tanggal 19 sampai tanggal 28, tapi nggak bisa dibuka juga data dia. Jadi ini memang sama dengan percaya KPU ini kan entah ada apa KPU ini kok begitu apa betul. Sampai saya tanya juga sama Bawaslu, ini kemarin yang di menjelang perbaikan berkas ada dikasih enggak? Jadi tahu enggak sama KPU? Tidak Pak Jan kata dia. Jadi ini agak ada yang disembunyikan oleh KPU. Ya mbok sekarang apa? Gitu ya. Ya, KPU ini kan lembaga yang dipercaya oleh negara, ya, namanya kan juragan ya. Dia yang menciptakan pemimpin-pemimpin. Tapi yang terbuka lah. Enggak apa. Ini kayak siapa nih? Kayak dia yang punya negara ini, yang ketua KPU tuh. Dan enak dia aja. Tak bisa gitu, ya? Ya, tidak bisa ya. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Ibu? Silakan Bu. Bung Leo, Ibu terlonjak ini. Merasa waduh hebat ini. KPU menjalankan revolusi pola pikir yang sekarang sedang didengung-dengungkan itu, mengubah. Ini salah satunya adalah kekuasaan itu ada untuk melayani rakyat, bukan untuk menguasai rakyat. Nah, jadi membuka ruang ini, Bung Leo. Jadi masyarakat tentunya merasa berlomba-lomba untuk merasa wah ini dihargai benar karena membangun kepercayaan diri, optimis bahwa kita bisa menjadi bangsa yang besar dan maju itu dengan cara ini. Nah, namun kelihatannya justru KPU gamang. Padahal ini mestinya biarkan arena yang fair ini, yang penuh keterbukaan, akan menghargai prestasi para pemilih kan. Nah, ini jadi justru pola pikir yang membuka kolektivitas warga masyarakat ini akan bisa menentukan berkembangnya keadaan pada saat yang akan datang. Jadi, sebetul kenapa jadi seakan gamang tadi kata Bung Leo menyuruh kita memancing, tapi menyembunyikan pancing itu. Baik. Jadi ayo sekarang laksanakan apa yang akan terjadi pada 2045 nanti Indonesia emas itu harus dimulai dari sekarang dengan membuka ruang sebesar-besarnya untuk kita masyarakat kecil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pemirsa melihat hal yang sama, Kang Ade. Tapi kalau kemudian KPU misalnya bergeming tidak berubah sama sekali, ya sudah nanti saja tunggu 4 November ketika ada daftar calon tetap. Itu artinya apa? Ya, itu artinya bahwa KPU tidak mempunyai niat baik untuk menggalang partisipasi publik
Karena salah satu KPI komisioner ini adalah berhasil membangun partisipasi publik. Ya, jadi saya kira itu menjadi kunci. Nah, ini masih ada kesempatan, saya kira para pihak ya, terutama teman-teman para penggiat pemilu ataupun NGO yang bergerak di bidang pemilu, ini menggugat, saya kira ya, melakukan gugatan ya, termasuk misalnya apabila di PKPU disebutkan bahwa saat DCS misalnya tertutup informasi tentang data caleg ya, misalnya kesehatan, misalnya pendidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari undang-undang PDP itu yang dirahasiakan tuh hampir sama dengan undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Yang dirahasiakan dalam undang-undang PDP itu ada soal kesehatan, kemudian biometrik, kemudian jejak rekam jejak finansial, keuangan gitu. Kondisi keuangan. Inilah yang dirahasiakan. Jadi kalau misalnya dasarnya adalah undang-undang PDP kemudian keterbukaan informasi publik itu tidak ada tuh. Jadi ini saya kira ini bisa-bisa KPU saja gitu loh. Dan sekarang kalau misalnya katakanlah ini dari sisi pekerjaan kita berhitung masa kerja ya. Ini kan sosialisasi ini dibuka sampai tanggal 28. Pertanyaannya, apakah KPU mempunyai cukup waktu untuk melakukan verifikasi? Andaikan katakanlah ada informasi valid dari masyarakat dan ini ternyata berbeda dengan dilaporkan oleh para bacaleg ini, masih ada waktu nggak ya? Mampu nggak bekerja mengejar waktu sampai kemudian nanti diputuskan sampai menjelang DCT 4 November. Nah ini pertanyaannya ini dari mana dari sisi KPU seandainya katakan banyak masyarakat yang antusias yang memberikan tanggapan, ini begini. Apakah kalau KPU tidak berubah sama sekali, itu termasuk mungkin bisa masuk ke pelanggaran pemilu, Bawaslu atau DKPP mungkin bisa bertindak? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau kemudian ada yang berpikir untuk kalau memang KPU-nya tidak berubah ya, tidak memasukkan akhirnya yang dimintakan kita semua masyarakat riwayat hidup yang lebih lengkap begitu. Artinya apakah kemudian KPU bisa diadukan kepada DKPP misalnya? Atau bisa juga dikatakan ini dilaporkan ke Bawaslu atau seperti apa? Ya menurut saya langkah yang sangat bagus ya untuk mengatasi kesimpang siuran informasi ini pro kontra ini adalah dengan jalan mengadukan ke DKPP ya, baik Bawaslu ataupun masyarakat yang memiliki legal standing ya. Nah ini saya kira sangat perlu ya. Misalnya dugaannya ada pelanggaran etik. Pelanggaran etiknya di mana? Menyembunyikan informasi. Di mana kalau kita lihat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini layak dibuka gitu loh informasi itu. Kecuali yang kesehatan dan sebagainya. Nah ini menurut saya harus segera dilaporkan ya, sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan tanggapan lebih luas lagi, dan ini juga kita ingin menjaga kualitas dari para caleg ini. Jangan sampai kemudian masyarakat susah nih, cuma informasinya begini aja gitu loh. Nah, dan kemudian juga ketika katakanlah masyarakat memberikan informasi yang valid, kemudian ternyata tidak diverifikasi, padahal itu sangat valid misalnya, ini juga akan menurunkan antusiasme masyarakat ya, untuk mengikuti pemilu. Bisa jadi hanya formalitas belaka. Hanya formalitas belaka gitu loh. Jadi kembali kepada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi kunci keberhasilan dari pemilu kita ini. Sebetulnya data yang lebih lengkap atau riwayat hidup itu, CV ya, kurikulum vitae-nya, itu sebenarnya sudah ada di KPU kan, dari setiap bakal calon ini sementara ini? Ya semuanya sudah ada informasi sudah lengkap, karena ketika mereka mendaftarkan sebagai bacaleg itu sudah harus melampirkan semuanya, termasuk riwayat hidup dan sebagainya, ada riwayat pendidikan, riwayat ada pekerjaan, SKCK, kemudian juga ada clearance ya mengenai putusan hukum ya, ikrahnya gitu. Nah ini menurut saya seperti misalnya putusan yang sifatnya sudah final ya, misalnya keputusan dari pengadilan itu mereka mesti melampirkan. Cantumkan. Itu menurut saya oleh KPU dicantumkan gitu loh. Tidak ada sih di daftar. Nah ini tidak, ini yang jadi masalah gitu loh. DCS sehingga kemudian masyarakat bisa melihat ini orang ini sering ngomong misalnya anti korupsi, tapi kita lihat dulu lah seperti apa nih. Ada yang ini ternyata SKCK-nya bagus. Kasusnya begitu. Kemudian ternyata misalnya ada surat keterangan dari pengadilan sudah putus atau memang tidak tersangkut hukum sama sekali. Nah, ini sangat perlu sekali. Jadi ada dua hal yang saya kira makna dari partisipasi publik ini ada menjaga para caleg ini harus betul-betul memang orang terpilih, orang terbaik dari masyarakat ini gitu. Jangan sekedar dia kemudian memberikan mahar gitu kan untuk dicalonkan, atau mungkin karena dia mempunyai
uang yang banyak misalnya untuk mempengaruhi masyarakat dan bisa menggait suara banyak gitu loh. Ini saya kira bukan itu pendekatan. Kalau KPU tetap tidak berubah ya, katakanlah sampai 4 November seperti yang dikatakannya terakhir, bahwa nanti 4 November begitu ada daftar calon tetap DCT lah baru kemudian dibuka riwayat hidup yang lebih lengkap dari calon-calon yang sudah tetap. Itu artinya kemudian apa itu, Kang Ade? Nah, menurut saya ini sangat terlambat ya. Karena boleh jadi ketika katakanlah itu sudah dipublikasikan data-datanya, kemudian katakanlah diserahkan kepada masyarakat untuk menilai, oh ternyata ini begini. Tetapi kalau yang misalnya bersangkutan ini katakan mempunyai uang yang banyak untuk mempengaruhi publik misalnya, ini kan berbahaya gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya dari sekarang seharusnya KPU ini membuka semuanya gitu, informasi yang diperbolehkan ya, informasi yang sifatnya umum, dan itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau itu kemudian diubah, kita berbaik sangka begitu, KPU mendengarkan aspirasi rakyat, itu tinggal dimasukkan ke DCS yang kita lihat ini saja ya, tidak usah ada sesuatu yang baru lagi, situs atau apa yang baru, tidak perlu kan? Ya tidak perlu, tinggal dilampirkan di situ. Jadi saya kira masih ada waktu kita sampai tanggal 28 ini untuk mengubah ini, dan jalannya adalah dengan melaporkannya ke DKPP. Di forum persidangan di DKPP lah akan terlihat nanti bagaimana argumentasi dari pihak pengadu, bagaimana argumentasi dari pihak teradu dalam hal ini KPU. Seperti apa sih argumentasi sehingga kemudian informasi-informasi yang sifatnya umum dan itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ternyata dirahasiakan. Baik. Kita harapkan KPU benar-benar punya niat baik juga ya, Kang Ade, untuk kemudian tidak memberikan ruang semu, tapi benar-benar ruang nyata partisipasi kita untuk meningkatkan kualitas pemilu 2024. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, ruang bagi pemilih untuk aktif berpartisipasi menjadi semakin semu. Publik menjadi semakin cemas karena akses sistem informasi pencalonan atau SILON tidak dapat diakses terbuka oleh publik maupun Badan Pengawas Pemilu. KPU ingin publik terlibat aktif dalam memilah bacalek, namun sarananya justru saat ini masih dibatasi. Saya Leonard Samosi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.